hari sangat dibatasi dan efektif untuk nanti tanya jawabnya. Lanjut, saya tidak berpanjang lebar, saya punya pantun sedikit, jalan-jalan ke Balikpapan, jangan lupa kita beli lalapan, daripada kita penasaran, kita dengarkan paparan Pak Kodri. Sebelumnya kami akan menyampaikan profil daripada Pak Kodri Siotang, di mana beliau adalah salah satu pendiri daripada Kies Group, dan background beliau memang di bidang teknik sipil gedung dan mengambil kuliah S2-nya di Untar. Adapun yang perlu kami sampaikan adalah bahwa track record dan pengalaman beliau adalah dari beberapa peserta seminar injection di India tahun 2014, pembicara internasional simposium konkret teknologi JSCC di Hasanuddin University 2017, pembicara seminar Haki di Medan tahun 2017, pembicara di HPJI Provinsi Papua Oktober tahun 2015. Nomor 5, pemberi materi pelatihan konservasi bangunan Heritage Kota Tua Jakarta tahun 2014. Nomor 6, pembicara seminar One Stop Solution of Strengthening Repair and Protection Manado 2014. Nomor 7, peserta seminar HFJI Makassar di Hotel Grand Crown 2014. 8, peserta pelatihan vibration test dan non-destructive test Bandung tahun 2014. 9, peserta konferensi tahunan Haki Jakarta tahun 2014. Pemberi materi pelatihan pemeliharaan dan perbaikan jembatan di Pontianak, Kalimantan Barat tahun 2014. Nomor 11, peserta pelatihan pemeliharaan dan perbaikan jembatan Bukit Tinggi Sumatera Barat tahun 2013. Nomor 12, peserta pelatihan Bridge Management Training PMI Surabaya tahun 2013, peserta pelatihan Concrete Repair Training PAKA tahun 2013. Nomor 14, peserta Asia Workshop Leadership Training Kemang Jakarta tahun 2013, peserta Leadership Training Internal by Milestone Puncak tahun 2013, dan yang terakhir adalah peserta seminar struktur Semen Universitas Lampung tahun 2010. Baik, untuk mempersingkat waktu kami persilakan Bapak Kodri Siotang STM untuk memberikan skup atau praktisi di bidang masalah audit struktur terkait masalah kemanfaatannya dan lain sebagainya. Terima kasih, dan waktu kami persilakan kepada Pak Kodri Siotang. Oke, terima kasih Pak Solihin sebagai moderator sekaligus CEO dari PT SKI. Terima kasih Pak Solihin waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua yang menyempatkan waktu ya untuk hadir di acara kami untuk membahas mengenai audit struktur dan juga mengenai SFF yang mana nanti akan disampaikan oleh rekan kita dari SKI. Perkenalan sedikit, saya Kodri Siotang, saya Direktur Utama dari Kies Nusantara Konsultan, yang mana kami fokus di bidang audit struktur, baik itu struktur gedung, jembatan, jetty dermaga, pabrik, dan sebagainya. Artinya all structures yang kita sudah ada bahkan lebih dari 200 bangunan yang sudah kita audit struktur dari start from 2015 sampai dengan 2020. Jadi kita di sini akan sharing ya Pak ya, sharing knowledge untuk khususnya di audit struktur sesuai dengan tema yang akan kita bahas. Baik Pak Solihin, materinya langsung saja atau gimana? Mungkin itu di Pak Jiji langsung bisa ditampilkan slide untuk sesi pertamanya. Oke. Nanti terus tanya jawabnya bagaimana Pak? Apakah langsung tanya jawabnya nanti kita langsung di setelah paparan Pak terakhir, nanti kita tampung dan peserta nanti mencet pertanyaan-pertanyaan di grup WA, jadi kami akan mensortir terlebih dahulu. Oke, baik Pak Solihin. 10. Oke. Oke, di sini saya mewakili Kies Nusantara Konsultan. Kita akan sharing ya Pak ya. Mungkin ada ibu juga di sini, ya, mengenai audit struktur sebagai solusi mencegah kegagalan struktur bangunan. Seperti kita tahu,
banyak bangunan yang menjadi apa ya, kita sebut korban ya, jadi korban dari keganasan gempa misalkan, contohnya itu salah satunya, dan juga adanya beberapa juga kegagalan bangunan akibat pemeliharaan yang kurang rutin, kurang baik, dan juga ada beberapa alasan lainnya, misalkan desain yang memang tidak proper di awal sehingga menyebabkan umur bangunan tidak sesuai dengan desain. Nah, di sini saya akan men-share ya, share knowledge dan juga memaparkan mengenai audit struktur untuk sebagai solusi mencegah kegagalan bangunan. Nah, ini daftar isinya. Yang pertama, kita akan membahas juga mengenai company profile ya. Jadi saya perkenalan sedikit mengenai apa sih KIS itu, Pusat Wisata Konsultan. Selanjutnya kita bahas juga mengenai audit struktur sampai dengan lingkup pekerjaan audit struktur. Oke Pak, lanjut. Ya, perkenalan sedikit rekan-rekan semua. Jadi KIS itu merupakan multidisciplinary consultant yang mana kami berlokasi di Jakarta kantornya, dan moto kami achieve your dream by design. Jadi memang kami fokus ya sekarang lebih ke struktur, karena sebagian besar proyek kami 70% itu di struktur, terutama di audit struktur. Audit struktur itu dari 100% itu ada sekitar 80% itu kami di audit. Artinya selama 5 tahun belakangan kami fokus di audit struktur. Oke, lanjut Pak. Ini background sedikit. Jadi kami terbentuk di 2015, memang didasari dari anak-anak muda yang memang memiliki visi dan misi yang sama. Terbentuklah KIS di tahun 2015. Jadi tahun ini kami genap 5 tahun ya, kurang dari 5 tahun kami. Namun pengalaman sebelum KIS berdiri sudah beberapa proyek yang sudah kami selesaikan. Next. Ini scope service, jadi perkenalan Pak ya. Ini kami fokus sekarang di struktur assessment, audit dan testing, dan beberapa juga multidisiplin lainnya seperti desain maupun analisis, baik itu jeti, dermaga, jembatan, dan juga ada beberapa proyek kita juga value engineering ya, dan sebagainya. Nah, ini kita bisa lakukan. Next. Ini client and partners. Jadi klien kami kebanyakan sekarang di BUMN dan juga ada beberapa di swasta multinasional. Ya, bisa dilihat di sini beberapa klien kami dan partner kami yang bersama kami selama ini. Oke, next. Dan ini kontak kami ya. Jadi kalau misalkan mau lebih lanjut bisa kontak langsung ke kami melalui media sosial ataupun melalui email dan telepon. Oke Pak, lanjut Pak. Kita masuk ke materi teman-teman, Bapak-bapak. Terima kasih. Apa itu audit struktur? Ini saya kutip dari beberapa jurnal ya, audit struktur. Audit struktur, structural audit is an overall health and performance check-up of a building, like a doctor examine a patient. It ensures that the building and its premises are safe and have no risk. It analyzes and suggests appropriate repairs and retrofitting measures required for the buildings to perform better in its service life. Jadi seperti dokter ya. Jadi sederhananya kita memeriksa kesehatan ya dan kinerja bangunan ini kita seperti dokter. Cuman objeknya adalah bangunan ya. Kalau dokter umum atau dokter biasa kan memeriksanya manusia. Nah, ini kita bedanya adalah kita memeriksa bangunan, itu konsepnya audit struktur. Kita memastikan bahwa bangunan dan pendukung lainnya aman dan tidak memiliki resiko. Ya, selanjutnya menganalisis dan menyarankan perbaikan yang tepat. Jadi seperti dokter, artinya kita sudah mengecek, melakukan medical check up, kita tes misalkan darahnya, kita cek lain-lainnya seperti itu ya, seperti dokter persis ya. Lalu kita memberikan resep apa obatnya kalau misalkan memang ini bangunan sakit gitu. Jadi seperti dokter sama halnya ya, itu secara konsep. Oke, next Pak. Nah, mengapa diperlukan audit struktur? Yang pertama, menyelamatkan bangunan dan kehidupan manusia yang ada di dalamnya, memahami kondisi bangunan existing, menemukan area-area penting atau critical area agar dapat dilakukan pencegahan,
memenuhi persyaratan hukum dan meningkatkan siklus hidup bangunan. Jadi kita bisa memperpanjang umur bangunan, life cycle of buildings, dengan menjalankan langkah-langkah preventif dan korektif seperti perbaikan dan perkuatan. Oke, next. Nah, ini contoh-contoh dari kegagalan bangunan. Ini saya ambil dari sumber di Google juga ya. Ini beberapa bangunan yang terkena dampak dari kegagalan struktur akibat gempa di Palu ya. Nah, kita sudah beberapa juga melakukan audit di Palu, seperti di rumah sakit di Palu, lalu di beberapa bangunan BUMN, itu kita sudah audit dan kita sekarang dalam proses perbaikan, karena memang proses yang cukup panjang, jadi dilakukan audit terlebih dahulu sebelum dilakukan action untuk perbaikan dan perkuatan. Nah, ini beberapa bangunan yang kita bisa lihat di sini, gagal struktur ya, sampai dengan fail ya, benar-benar rubuhin ya. Next Pak. Lanjut. Nah, ini juga hotel ya, contoh hotel dan juga mall. Ini juga benar-benar habis ya akibat gempa. Next. Nah, ini ada beberapa contoh yang masih berdiri Pak. Kita lihat di sebelah kiri ini kalau kita lihat masih rusak sedang ya, sebelah kiri ringan sampai sedang, karena kita lihat struktur masih berdiri kokoh ya. Cuman di sebelah kanan ini benar-benar bagus banget ya. Kita lihat contohnya di base Western Palu ini masih berdiri kokoh, hanya kerusakan kecil dan mungkin ini hanya retak-retak di dinding saja, jadi masih no struktur kerusakannya. Bisa dibilang kerusakannya relatif kecil. Inilah yang tujuan kita ya ke depannya, supaya kita preventif, artinya mencegah struktur untuk runtuh ya. Jadi kita paling tidak manusia atau kita yang ada dalam bangunan tersebut ketika ada bencana alam seperti gempa, itu kita bisa menyelamatkan diri. Sebenarnya itu konsep bangunan tahan gempa kan seperti itu. Nah, ini kapan diperlukan audit struktur? Nah, ini banyak pertanyaan juga, kapan diperlukan? Kita berdasarkan Undang-Undang Nomor 77 Revised by Laws of Cooperative Housing Societies. Jadi dilakukan audit struktur ada dua. Yang pertama 5 tahun sekali untuk bangunan dengan umur antara 15 sampai dengan 30 tahun. Artinya 5 tahun sekali paling tidak itu sudah masa pemeliharaan, biasanya kontraktor 10 tahun membangun baru seperti itu sudah bisa dilakukan audit struktur dengan 5 tahun sekali ya, dan 3 tahun sekali untuk bangunan dengan umur di atas 30 tahun. Nah, selain dari peraturan di atas, sebenarnya ada juga audit struktur juga perlu dilakukan pada bangunan yang secara visual mengalami kerusakan, seperti adanya retak, redutan, kebocoran, kemiringan bangunan, dan juga keperluan lain ya, misalkan seperti antisipasi dari efek gempa, beban layan, penambahan lantai, renovation, penambahan beban, dan sebagainya. Seperti itu. Oke, next. Nah, ini bangunan yang perlu diaudit ya. Beberapa bangunan, yang pertama adalah secara visual kita lihat dulu bangunan ini apakah ada defek, artinya kerusakan, ada retak, ya, penurunan dan sebagainya. Yang kedua, prevention, artinya pencegahan untuk bangunan terhadap gempa. Penambahan beban dan penambahan lantai ini juga perlu audit, karena kita harus memastikan fondasinya kuat, memastikan kolom atau balok yang ada di bawahnya kuat untuk menambah lantai. Nah, ini banyak kasus kita seperti penambahan server, penambahan lantai juga banyak, dan perubahan fungsi ini yang banyak juga terjadi. Awalnya menjadi misalkan ruko, tiba-tiba menjadi XX1 atau menjadi pusat perbelanjaan seperti itu. Itu perubahan fungsi yang pasti beban hidupnya akan meningkat. Lalu yang kita lakukan mutu material, ini tidak hanya bangunan lama tapi juga bangunan-bangunan baru yang dibutuhkan mutu dari material existing yang kita ragu ya untuk kita lanjutkan misalkan pembangunannya. Jadi muncul keraguan seperti itu. Selanjutnya perubahan sistem struktur, memenuhi perizinan. Nah, ini SLF ya, perizinan untuk sertifikat layak fungsi. Ada beberapa bangunan yang tidak memiliki data-data bangunan. Ini kita bisa penuhi untuk kita lakukan audit struktur. Nah, bangunan baru sebelum dihuni ini juga banyak, kita juga banyak dapat untuk audit sebelum dihuni. Jadi owner ingin memastikan dulu sebelum mereka menggunakan bangunan ini, mereka tahu bagaimana sih bangunan saya ini aman atau tidak. Gitu. Jadi sebelum dipakai mereka cek dulu. Nah, bangunan yang akan direnovasi juga, lalu juga bangunan yang sebentar ya, meningkatkan service lifetime, dan juga untuk meningkatkan service lifetime. Yang terakhir perubahan PUT
gempa, apalagi kita sekarang tahu dari 2012 menjadi 2019 SNI gempa di Indonesia. Itu ada peningkatan yang cukup besar 10-15% untuk wilayah DKI. Ya, dan sekarang sampai dengan 8,7 skala Richter ya, kalau dari peraturan sekarang itu bisa sampai memperhitungkan megatrust. Jadi adanya gempa yang besar yang akan menimpa kita di Indonesia itu sampai dengan 8,7 skala Richter. Ya, oke, next Pak. Nah ini berapa lama waktu audit struktur? Ya, yang pasti kita menyesuaikan dengan kebutuhan dari item pekerjaan. Jadi tergantung luas bangunan, jumlah lantai atau ketersediaan S-build, soil test data, dan juga lokasi serta akses. Ya. Setelah pengalaman kami selama 5 tahun fokus di audit struktur dan mengaudit sudah lebih dari 200 bangunan di Indonesia. Waktu yang diperlukan untuk melakukan audit itu estimasi 2 minggu sampai dengan 1 bulan untuk bangunan kecil sampai bangunan sedang. Ya, bangunan kecil sampai sedang ini maksud saya di bawah 5 lantai. Ya, di bawah 5 lantai itu waktunya 2 minggu sampai dengan 1 bulan. Kalau misalkan untuk bangunan tinggi seperti apartemen, seperti office yang di atas 5 lantai maupun di atas 10 lantai bangunan high rise, mid rise sampai high rise itu bisa 1-2 bulan. Ini pengalaman kami 1-2 bulan. Dan juga dengan catatan tidak adanya S-build dan soil test data maupun juga data pondasi. Nah itu bisa extend atau memperpanjang pengerjaan bisa minimal 1 bulan. Jadi kalau misalkan data pondasi tidak ada, artinya S-build-nya nggak ada, lalu data soilnya nggak ada, itu perlu dilakukan soil test kan, gitu ya, dan penggalian pondasi dan sebagainya. Oke, next. Ini survei instasional, koordinasi dan review. Ini lingkup pekerjaan kita. Yang pertama survei untuk koordinasi ya, survei instasional koordinasi. Kita mengumpulkan banyak sumber data ya. Kita untuk bisa merangkum dokumen-dokumen dan gambar perencanaan seperti gambar perencanaan, lalu gambar S-build dan sebagainya, dan juga sertifikat bahan dan hasil uji. Ya. Next Pak. Oh, menggema ya Pak ya? Suaranya Pak ya? Ya, menggema. Menggema ya Pak? Coba. Ini bisa pakai headset Pak Kodri, mohon izin. Oh, headset. Atau saya buka ini. Masih menggema Pak? Masih. Oh, masih ya? Oh, dari speaker. Apa kita? Oke, soalnya headsetnya kita nggak ini sih. Oke, kita lanjut Pak. Tidak terlalu menggema atau saya kecilin suaranya? Menggema? Masih menggema? Oke. Sudah Pak, sudah. Sudah, oke. Ya. Oke, lanjut Pak ya. Tadi soalnya banyak yang komen Pak Solihin di bawah. Menggema Pak. Oke Pak. Lanjut Pak. Yang selanjutnya visual inspection, pemeriksaan visual. Jadi kita lakukan pemeriksaan visual terhadap elemen-elemen bangunan dan kondisi lingkungannya untuk memperoleh data dan informasi mengenai struktur bangunan. Jadi tujuan visual inspection ini yang pertama kita mengenali jenis-jenis cacat struktur, mengidentifikasi tanda-tanda kerusakan dan tanda-tanda distress, deformasi struktur, dan juga setiap perubahan dan penambahan dalam struktur. Penyalahgunaan yang dapat mengakibatkan kelebihan beban. Nah ini kita secara visual ya, yang nantinya kita susun menjadi sebuah visual report seperti itu. Oke, next Pak. Lingkup visual inspection yang pertama informasi umum bangunan. Jadi kita cek ya, kita catat ya namanya, alamat bangunannya di mana, lalu jumlah lantainya di setiap blok bangunan, misalkan dia per blok, lalu deskripsi penggunaan utama bangunan, misalnya hunian, komersil atau public area, karena ini untuk fungsi bangunan, lalu maintenance history dari bangunan, apakah dulu pernah dilakukan maintenance, perbaikan ataupun perkuatan. Next Pak. Sistem struktur bangunan yang kedua, kita cek untuk visual berdasarkan dua bagian, struktur bawah dan struktur atas. Kita cek adanya penurunan atau settlement, retak pada kolom atau pondasi, ya, defleksi dan retak pada penahan tanah, pada dinding ya dan sebagainya. Lalu untuk struktur atas,
Diidentifikasi elemen struktur yang kritikal seperti floating columns, transfer beam, elemen langsing, baja struktur terkorosi, ya, tulangan baja terkorosi dan besaran. Oke, next. Penambahan atau perubahan di dalam gedung seperti identifikasi perubahan hunian atau perubahan lain ya, adanya penambahan ya, misalkan di partisi pada toilet, tangki air ataupun balkon. Oke Pak, next. Kelembapan dan kebocoran, ini mendeteksi adanya kelembaban di dinding dan identifikasi kebocoran di teras toilet ataupun saluran pipa maupun drainase. Jadi ini adalah lingkup dari visual inspection. Oke. Nah ini kita masuk masih di scope visual inspection. Ini untuk yang structure, lebih ke structure ya. Ini untuk kolom, misalkan di sini ada beberapa jenis retak, corrosion, crack, diagonal, horizontal, dan juga splitting cracks ya. Di sini ada corrosion crack, yang disebut dengan corrosion crack itu adalah terlihat crack ya di sepanjang garis tulangan baja. Jadi ini umumnya memiliki lebar yang seragam dan melebar karena kolom sudah menua. Ini biasanya untuk bangunan-bangunan yang sudah berumur. Lalu diagonal crack, ini penyebab utamanya retak diagonal ini adalah daya dukung kolom ya terhadap beban yang tidak memadai, penampang tidak cukup dan baja tulangan tidak memadai. Oke, next. Selanjutnya adalah horizontal crack ya. Oke Pak, next Pak. Ya. Horizontal crack ini sebagian besar terjadi di pertemuan ya. Jadi pertemuan antara balok dan kolom. Ini ada horizontal crack namanya karena terjadi pengaruh gaya geser dan beban langsung serta lentur uniaxial. Splitting cracks ini pada kolom beton bertulang dengan retakan vertikal paralel dan tidak seragam. Jadi ini karena kolom bertulangan baja tidak mencukupi dan kualitas beton rendah. Ini rentan sekali mengalami jenis retakan splitting cracks. Jadi ini merupakan juga awal mula mencapai kapasitas beban maksimum. Jadi kalau misalkan sudah ada splitting cracks, itu artinya kolom sudah hampir mencapai kapasitas maksimumnya. Oke, next Pak. Nah untuk balok ini ada juga beberapa retak secara visual kita bisa lihat. Shear crack ini karena retak geser ya, sudah pasti karena dia 45 derajat di tumpuan ya, dengan pola 45 derajat, jadi mendekati tumpuan itu merupakan geser ya, karena geser yaitu retak geser. Oke, next. Lalu selanjutnya retak akibat korosi atau selimut beton tipis. Nah ini kita sering banyak lihat di jembatan ya, di jembatan-jembatan konvensional ataupun bangunan-bangunan yang memang memiliki selimut beton yang tipis. Ini karena yang atas ya, sudah pasti yang bagian atas nih, ini tertutup oleh plat sehingga bagian atas balok tidak terdampak. Namun pada bagian bawah, karena dia terpapar langsung ke lingkungan, ini menyebabkan korosi tulangan baja terjadi. Dan sehingga korosi tersebut mengakibatkan tulangan baja muncul di bagian bawah balok. Nah ini juga kalau kita lihat retakan sejajar dengan tulangan utama jika terjadi korosi pada balok. Nah bedanya tadi kalau itu tadi retaknya dari samping bagian bawah, kalau ini pas dari bagian bawah ya, kita tampak bawah ya, bagian bawah balok. Ini penyebab korosi ini karena selimut beton juga yang melindungi tulangan tidak memadai yang mengarah pada korosi tulangan. Oke, next Pak. Nah selanjutnya flexural cracks ya. Flexural crack ini akibat lentur ya, jadi beban maksimum di tengah ya, sehingga kapasitasnya dari artinya kebutuhan dan kapasitas ini hampir mepet gitu ya, artinya rasio kebutuhan dibagi kapasitas dia hampir mencapai 1 sehingga terjadi flexural cracks di tengah akibat lentur yang kurang ya, dan ini membentuk sudut juga 45 derajat pada bagian melentur. Nah ini juga menyebabkan retak berbentuk 45 derajat sampai dengan tegak untuk daerah mid atau tengah bentang. Oke, next, flexural cracks ya. Lalu ada juga retak karena compression failure. Nah ini biasanya pada balok yang over-reinforced. Artinya over-reinforced itu tulangannya berlebihan biasanya. Itu desain tergantung desain awal juga gitu ya. Jadi kan ada namanya over-reinforced, ada juga namanya under-reinforced, dan juga adanya balance. Nah, sebaiknya kalau struktur balok didesain under-reinforced. Nah, ini kalau misalkan over-reinforced, ini dalam hal ini tulangan over-reinforced, ini memiliki kapasitas untuk menanggung tegangan lentur yang lebih tinggi. Tapi pada saat yang sama,
Jika tulangan atas yang disediakan tidak cukup untuk menahan tegangan tekan, bagian atas balok akan retak. Gitu. Ini compression failure pada balok. Oke, next Pak. Nah ini tipe-tipe retak juga pada pelat beton. Ini ada namanya retak pada pelat beton akibat korosi tulangan. Jadi teman-teman kalau lihat sebelah kiri ini kan dia hampir membentuk tulangan ya kan? Ada arah X, ada arah Y ya. Ini akibat beton bertulang korosi ya. Jadi kalau tulangan korosi dia akan membentuk retakan seperti itu. Lalu sebelah kanan itu retak pada plat beton bertulang karena susut. Nah, susut beton ini biasanya habis ngecor nih. Kalau misalkan kulitnya kurang pas, dia akan mengalami susut. Nah, retak susut seperti itu ya. Ini pada plat beton. Next. Ini, oh ya, oke. Lalu ada namanya retak pada plat beton akibat meningkatnya beban. Nah ini kalau misalkan bebannya besar, ya, dan mencapai kapasitas, hampir mencapai kapasitas dari lentur plat, itu akan menyebabkan retak seperti yang sebelah kiri. Dan bentuknya seperti envelope, ya, sesuai dengan distribusi beban, ya. Bentuknya envelope, seperti distribusi beban, retaknya, dan juga yang sebelah kanan ini karena sulfat attack. Ini untuk beton bertulang. Ini biasanya kalau sulfat attack ini bangunan-bangunan infra ya, seperti jembatan maupun dermaga. Untuk yang sulfat attack. Oke, next Pak. Dan pada plat beton bertulang karena alkali agregat. Ini karena unsur kimia pada agregat beton sehingga menyebabkan retak ya, alkali agregat. Oke, lanjut Pak. Nah, selanjutnya secara dokumen kita sudah kumpulkan seperti adanya SBIR, adanya soil data, lalu adanya informasi-informasi terkait bangunan, dan juga tahap kedua adalah visual survei ya. Yang ketiga adalah pemeriksaan khusus. Nah, pemeriksaan khusus ini kita menggunakan alat ya, menggunakan alat ada dua jenis yaitu non destructive test NDT, pengujian tidak merusak, maupun destructive test atau pengujian merusak. Lanjut Pak. Nah, ini ada beberapa jenis pengujian NDT. Mungkin teman-teman sudah sering lihat ya atau sering dengar UPT test ya. Ini untuk pengujian kerapatan mutu beton dan juga estimasi mutu beton. Ada beberapa jenis, tiga metode untuk pengambilan UPT test. Yang pertama direct, ya, semi direct dan indirect. Next, jadi prinsipnya adalah dia memiliki dua kartu, transmitter dan receiver, yang mana nantinya dari gelombang ultrasonik yang dipancarkan alat, ya, itu akan tertangkap juga oleh alat dan akan mendapatkan kecepatan, ya, kecepatan gelombang yang melalui beton yang kita cek itu. Nah, nanti dapat kecepatannya meter per detik satuannya ya, kecepatan meter per detik, dan dari kecepatan yang direkam alat itu akan kita konversi bisa juga menjadi mutu beton. Ini ada beberapa jenis metode pengambilan dengan UPT test ya. Oke, next. Ini kriteria pengujian ya, penilaian pengujian dengan ultrasonik ya. Kalau misalkan dia betonnya di bawah 3000 meter per detik kecepatan gelombangnya, kita sebut doubtful ya, artinya meragukan ya, atau juga bisa disebut bad concrete. Tapi kalau misalkan di atas 3000 dia medium sampai dengan excellent ya, itu dari concrete quality-nya. Nah, hasil UPT pundit ini adalah estimasi mutu beton, homogenitas beton, dan juga bisa diambil kedalaman retak pada beton. Ini menggunakan metode yang sedikit berbeda kalau kedalaman retak, tapi alatnya sama, yaitu UPT pundit. Oke, next Pak. Ini contohnya ya untuk pengambilan dengan UPT pundit ya. Oke, next. Ada juga namanya ya NDT ya. Di sini hammer test. Kita sudah pakai yang LED digital. Jadi berbeda dari hammer test yang manual ya, atau yang banyak di pasaran. Jadi kalau yang ini kita sudah pakai LED digital, jadi sudah benar-benar hasilnya lebih akurat dibandingkan dengan yang hammer test manual. Karena memang ini sudah digital dan juga sudah bisa direcord di iPhone atau di Android. Nah ini, jadi ini merupakan pengujian di permukaan ya, untuk cek mutu permukaan atau juga kekerasan dari beton ya, menggunakan beban impact atau tumbukan pada permukaan beton. Oke, next Pak. Ini contohnya hammer test, ini nggak asing lagi deh teman-teman ya. Kita lihat di sini
Kita bisa lihat ini hammer test pengujian ya, hammer test. Lalu cover meter test ini untuk pemeriksaan konfigurasi tulangan, untuk mendeteksi tulangan yang ada di beton, ya. Bertujuan untuk tebal selimut, ya. Kita mengetahui tebal selimut, lalu lokasi tulangan, estimasi diameter dan jarak posisi tulangan, ya. Jadi prinsipnya adalah prinsip elektromagnetik. Jadi alat itu lewat, ya, dia punya car namanya, alatnya lewat, nanti akan direkam langsung ke LCD-nya, monitornya, ya. Kalau misalkan dia ketemu sama besi, dia akan langsung tergambar. Ya, jadi seperti dokter itu ya ronsen lah gitu kan. Oke, next. Ini contohnya ya, dan next ini ultrasonic thickness test. Nah ini juga pengujian ketebalan dimensi profil baja ya dengan ultrasonic thickness test. Ini standarnya ya. Next Pak. Nah ini contohnya, jadi kita bisa mendapatkan ketebalan dimensi dari profil baja, misalkan IWF atau HABIM, ya. Dan juga sebenarnya untuk bangunan pabrik ya, bangunan tua di pabrik itu juga bisa kita dari profil ini kita bisa dapat persentase korosinya, ya. Persentase korosinya kalau untuk bangunan-bangunan yang lama, bangunan tua. Kalau bangunan-bangunan baru kita bisa cek apakah profilnya yang dipasang kontraktor ya, misalkan IWF atau HABIM ini apakah sesuai dengan spek kita gitu. Kan kadang ada juga tuh IWF atau HABIM-nya disebut apa ya, dalam tanda kutip banci. Jadi tebal flange-nya, tebal web-nya nggak sesuai. Jadi kita bisa cek apakah sesuai dengan UT ya. Selanjutnya bolt torque test, ini pengujian kekencangan baut. Ini biasanya di jembatan juga dan juga di bangunan-bangunan baja untuk sambungan baut yang tinggi. Nanti kita bisa dapat di sini torsi yang pas ya harus diberikan pada sebuah baut untuk menjaga agar baut tersebut tidak kehilangan tegangan. Nah, baut harus dikencangkan sesuai dengan beban aman maksimum yang dapat diberikan tanpa menyebabkan perubahan bentuk, misalkan bengkok. Nah, ini bisa kita cek juga kekencangan baut untuk struktur-struktur baja ya dengan bolt torque test. Next. Nah, ini contohnya, ini contoh gedung sekolah yang kita cek juga dia menggunakan struktur baja. Kita cek untuk kondisi dari baut ya. Next Pak. Oke. Nah ini saya lihat di sini di bawah ada banyak pertanyaan. Nanti kita setelah ini teman-teman kita tanya jawab ya. Jadi disimpan aja pertanyaannya. Nanti akan kita diskusi ya setelah materinya. Oke, saya lanjutkan. Ultrasonic pulse echo ya, UPE. Ini pengecekan void atau honeycomb di dalam beton. Jadi dia satu set sebenarnya dengan UPP, cuman ada tambahan probe atau seperti kepalanya itu, alatnya itu ya. Nah itu nanti kepalanya itu, alatnya itu bisa ditempel di beton ya, seperti itu prinsipnya, ditempel ke beton dan nantinya kita akan mendapatkan kondisi di dalam beton, apakah ada void ataukah ada honeycomb di dalam beton, itu dari warna. Jadi biasanya dia warna ya biru, hitam gitu, itu artinya beton-beton padat. Kalau misalkan dia ada merah, kuning itu biasanya ada void. Next, contohnya seperti ini pengambilannya. Nah ini beberapa kolom atau dinding ya yang kita ingin cek, itu kita bisa dapat. Nah kedalamannya efektifnya yaitu 1 meter. Jadi kita bisa mengetahui adanya void atau honeycomb di dalam beton ya, itu dengan kedalaman efektif 1 meter ya, itu seperti itu ya. Oke, next. Selanjutnya ada namanya hardness atau brittle test, ini pengujian kekerasan baja ya. Jadi kita ingin tahu nih kira-kira yang dipasang di lapangan atau yang sekarang ini butuh kuat tariknya berapa, kekerasannya berapa ya. Tapi alat ini akan mendapatkan nilai brittle, nilai hardness-nya. Nanti dari nilai brittle ini akan dikonversi menjadi kuat tarik ya, menjadi kuat tarik. Nah, jadi kita dapat mengetahui estimasi dari kuat tarik baja. Oke, next. Ini dengan alat hardness. Nah, ini contohnya. Ini kita sebut ada 2 ya, DT dan NDT, karena DT itu merusak, NDT tidak merusak. Kalau misalkan dia tulangan baja, otomatis kita harus coak dulu ya, betonnya kita coak dulu sedikit supaya kita bisa tempelkan alat kita ke tulangan baja. Kalau misalkan dia struktur baja murni, kita bisa langsung tempel aja ke IWF atau HABIM-nya itu. Jadi kita langsung dapat kekerasan dari bajanya. Gitu. Next. Selanjutnya namanya half cell potential test, ini untuk pengujian korosi tulangan baja ya. Ini biasanya untuk bangunan-bangunan yang ada di
pelabuhan atau juga jembatan biasanya dekat dengan sungai. Ini banyak terjadi korosi tulangan. Ya, kalau misalkan bangunan-bangunan yang memang di pinggir laut atau yang di seperti dermaga juga gitu ya, artinya bangunan waterfront itu bisa dilakukan pengujian korosi tulangan baja ya dengan Hapsel. Oke, next. Ini contohnya, contoh pengambilannya. Next, Pak. Ya, ini contoh pengambilannya. Ini proyek kita di Cilegon ini contohnya. Untuk dermaga ya, kita bisa cek ini di head jettingnya, kita cek untuk korosi tulangannya karena memang di laut ya, kita cek hard potential test ya, seberapa persen dia korosi tulangannya gitu ya. Oke, lanjut Pak. Carbonation test, ini pengujian karbonasi. Jadi prinsipnya karbonasi pada beton terjadi saat karbon dioksida pada udara lembab bereaksi dengan material semen yang terhidrasi dan menghasilkan karbonat seperti kalium karbonat ya. Jadi karbonasi pada permukaan beton terekspos terjadi sangat perlahan. Ya, pentingnya mengetahui karbonasi adalah untuk memproteksi tulangan di dalam beton yang disebabkan oleh reaksi kimia antar kalsium di dalam beton dengan garam sulfat dari luar dan mengakibatkan pengembangan volume beton sehingga massa beton terdesak dan pecah. Ini penting juga, khususnya untuk bangunan-bangunan lama. Ini kita cek untuk karbonasi. Oke, next Pak. Karbonasi. Ini menggunakan cairan penoptalin ya. Nah ini seperti ini. Jadi kita bor betonnya, lalu kita kasih cairan ya, nanti dia akan berwarna ungu ya, dia akan berwarna bisa ungu dan putih gitu ya. Oke, penggalian fondasi. Nah ini kalau misalkan data fondasi tidak ada, ini kita harus gali teman-teman. Kalau memang nggak ada benar-benar data fondasinya. Tapi kalau untuk bangunan yang paling tidak di bawah 5 lantai itu masih enak ya. Kalau misalkan bangunan sudah high rise building 10 lantai ke atas itu biasanya ada basement, itu akan sangat sulit kita untuk melakukan penggalian. Paling dekat pendekatannya paling menggunakan GPR namanya. Ada namanya Georadar Penetration ya, GPR ya, radar seperti itu. Dia alatnya lumayan besar, itu bisa mendeteksi paling tidak bentuk fondasi dan kedalamannya ya. Tapi kalau misalkan bangunan-bangunan yang memang masih bisa digali, sebaiknya gali manual seperti ini ya. Kita bisa biasa untuk menggali fondasi supaya mendapatkan kondisi dari pile cap-nya, dari jenis fondasinya, dan juga dimensi dari pile-nya. Oke, next. Soundir test ini sudah banyak teman-teman udah tahu ya. Ini untuk mendapatkan daya dukung tanah ya. Daya dukung tanah kapasitasnya biasa kalau misalkan dipakai itu 2,5 ton ya. Jadi tanah keras ya, untuk mengetahui kedalaman tanah keras dan daya dukung tanah. Oke, next. Ini sudah familiar ya teman-teman. Ini soundir test. Next. Lalu ada juga namanya boring log atau deep boring. Ini menentukan jenis dan sifat-sifat tanah atau soil properties ya. Dan juga kita mendapatkan nilai NSPT dari tanah untuk kita desain dan analisis fondasi ya. Ini jadi kita lakukan dua pelaksanaan di lapangan dan juga di lab. Jadi di lapangan kita ambil undisturbed sampel, nantinya dari undisturbed sampel itu akan kita olah di laboratorium untuk kita mendapatkan engineering properties ya, dan sifat-sifat tanah. Misalkan seperti water content-nya, plasticity ya, lalu kohesinya dan sebagainya itu kita bisa dapat ya, di laboratorium. Oke, lanjut. Oke, ini secara teorinya ya, secara pelaksanaannya. Lanjut. Nah, ini contohnya, ini pasca gempa ini kami ambil ini di salah satu gedung di Palu ya, pasca gempa, karena beberapa lokasi di Palu itu ada yang bergeser, Pak, ya, Pak ya. Banyak bergeser tuh, ya. Ada yang sudah zona merah, artinya tidak boleh dihuni, ya. Jadi PUPR sudah mengeluarkan peta geologi ya, yang mana bagian-bagian yang mana boleh dihuni dan mana yang tidak boleh dihuni. Nah ini untuk beberapa gedung yang kami audit di Palu itu perlu dilakukan boring karena ingin mengetahui nilai atau sifat-sifat tanahnya, termasuk dari daya dukung dan tadi ya klasifikasi tanahnya. Ini penting untuk daerah-daerah yang rawan gempa juga. Ini kita cek ya beberapa di Palu. Next. Leveling dan verticality ini penting untuk mengetahui elevasi dari lantai struktur
Untuk elevasi kita pakai water pass ya, bisa water pass digital untuk leveling ya. Untuk verticality kita biasa pakai total station ya, untuk mengetahui ketegakan dan besarnya kemiringan ya. Misalkan bangunan kan mempunyai syarat supaya kemiringannya memenuhi izin atau tidak. Jadi kita bisa mengetahui juga dari segi massa bangunan itu, yang misalkan bangunan tinggi itu kita bisa tahu apakah bangunan ini miring atau enggak sih. Kita bisa cek dari verticality menggunakan total station. Oke, next. Lalu file integrity test ini sebenarnya pendekatan, karena memang sejatinya file integrity test ini lebih efektif ya digunakan untuk yang belum ada file cap, atau artinya single file ya. Kalau single file baru dipancang misalkan ya, itu bisa kita cek PIT atau integrity test, integrity filenya gitu. Nah, untuk mengetahui keutuhan tiang, mendeteksi kedalaman kerusakan seperti keropos, retak atau patah di dalam tanah. Nah, cuman kita bisa justifikasi juga ya, engineering judgment untuk kita mengetahui kedalaman dan kondisinya juga ya, dengan kita bisa menghammer atau melakukan pukulan ya, memberikan gangguan ke file itu dari samping. Kalau misalkan dia sudah ada file cap gitu, misalkan ini contohnya dermaga di Berau, ini contohnya ya. Ini kita cek untuk kondisi file dan kedalaman, estimasi kedalamannya. Ini menggunakan PIT ya. Oke, next. Nah, ini setelah kita dapat visualnya, kita sudah lakukan pengujian, kita olah hasilnya, berapa mutu betonnya, berapa kuat tariknya, baja ya, kuat tarik tulangannya, kita dapat informasi dari struktur existing. Selanjutnya kita lakukan analisis struktur ya, analisis struktur, dan setelah analisis struktur kita dapat apakah kapasitas dibandingkan sama kebutuhannya sudah oke atau tidak. Kalau dia tidak oke atau dia tidak aman, secara visual banyak retak, banyak lanjutan dan sebagainya, kita harus memberikan rekomendasi. Oke, next. Analisis struktur yaitu proses menghitung atau menganalisis dan menentukan efek akibat beban yang bekerja pada struktur bangunan, gedung, jembatan, dermaga, atau struktur lainnya. Jadi menggunakan bidang mekanika terapan, ilmu material, dan matematika terapan untuk menghitung deformasi. Jadi output yang akan kita dapatkan dari analisis struktur, yang pertama mendeformasinya struktur, lalu internal forces, gaya dalam, tegangan dan reaksi tumpuan, serta juga stabilitas struktur. Ini zaman sekarang sudah banyak software finite element analysis, jadi seperti ETAP, SAP 2000, MIDAS dan sebagainya sudah banyak. StatPro, SansPro ya, itu sudah bisa digunakan untuk mempermudah kita dalam melakukan analisis. Next. Dan kode standar yang kita pakai ya, karena memang sudah diresmikan ya untuk gempa dan beton ya, itu sudah pakai yang 2019. Dan juga untuk beban minimum kita menggunakan 2013 ya, related codes. Untuk juga baja gitu kita pakai 2015 ya. Dan untuk peta sumber bahaya gempa kita sudah pakai yang 2017. Jadi memang kita untuk kita mengaudit ya, kita menggunakan code yang sekarang gitu. Nah, ada pertanyaan, kalau misalkan saya ada proyek gitu, ini agak unik ya. Jadi saya lakukan audit di gedung yang sudah tua, gedung yang sudah berumur 30-an tahun. Nah, saya sebagai konsultan audit dan ada konsultan perencananya juga di situ. Dan dia bertanya, ya pasti nggak kuat Pak, kalau Bapak audit menggunakan code yang sekarang, misalkan gempa. Ya benar, pasti nggak kuat. Justru karena supaya kita pengen tahu nih, seperti apa solusinya nanti, dan juga untuk kita pengen tahu, make sure nih, kuat atau enggak. Karena kita hidup di zaman yang sekarang, present ya, bukan zaman past, maksudnya di past ya, zaman dulu. Makanya kita audit gitu. Nah, kita audit, kita menggunakan code yang sekarang, dan mau tidak mau, memang owner harus melakukan rehabilitasi dan juga retrofit ya, atau strengthening, perkuatan maupun perbaikan. Dari banyak pengalaman, banyak gedung juga yang ada yang secara struktur aman dengan code yang sekarang, karena memang dulu desainnya bagus ya, seperti mode shape strukturnya bagus gitu, lalu stabilitas strukturnya bagus, kekakuannya bagus ya, jadi perkuatan hanya beberapa elemen saja. Ada juga yang benar-benar gagal gitu, kalau misalkan menggunakan code yang sekarang harus perkuatan dan itu biayanya hampir sama dengan bangun baru, itu menjadi dilema juga gitu. Makanya kadang ya kalau ya itu pilihan sih sebenarnya, owner mau pakai code yang sekarang walaupun gedungnya tua atau bagaimana, ini sebenarnya pilihan juga. Tapi kalau kami kita ya sebagai konsultan, kita mengikuti code yang berlaku saat ini, yang paling baru ya. Oke, next.
Ini contoh ya, ini contoh analisis yang sudah kami lakukan di gedung-gedung tinggi di Jakarta, high-rise building. Ini sebelah kiri ya, mungkin teman-teman bisa tahu ini gedung apa ya. Ini di daerah Gatot Subroto, dan tengah ini sedang direnovasi ya. Ini punya BUMN juga di daerah Tamrin ya. Yang sebelah kanan ini di Ciputat ya gedungnya. Oke, next. Ini contoh-contohnya analisis struktur. Next. Nah ini yang saya sampaikan tadi, bahwa dari segi performa gedung, dari masa bangunan dan sebagainya, kita cek terhadap gempa ya. Ada bangunan tua yang memang masih layak ya, hanya beberapa elemen saja seperti kolomnya atau baloknya yang perlu diperkuat dengan peraturan yang sekarang. Ini kita bisa lihat di sini pemodelan, lalu ada mode shape ya, kita lihat mode shape gedung, mode 1, mode 2, mode 3 ini kita ambil, dan ini sangat bagus ya. Mode 1 dan mode 2 dia mengalami translasi, dan mode 3 baru dia mengalami rotasi. Nah ini menarik juga teman-teman. Pengalaman audit kami di Palu itu rata-rata gedung yang memang sudah rubuh ya, itu mode 1 ketika gempa datang itu langsung mengalami rotasi. Jadi gedung harus dicek memang dari mode shape, pola ragamnya itu. Nah kalau mode 1 dia sudah rotasi, itu bahaya sekali fail ketika menerima gempa di awal. Nah ada juga bangunan yang contohnya beberapa itu yang mode 1 dia translasi, mode 2 dia rotasi, mode 3 baru dia translasi lagi. Ini kebanyakan gedung yang sifatnya seperti ini, dia masih berdiri, namun secara struktur akan mengalami rusak sampai dengan sedang ya. Jadi masih berdiri bangunannya, tapi ada misalkan kolomnya patah atau baloknya retak ya, dan sebagainya. Yang paling bagus adalah mode 1, mode 2 mengalami translasi arah X atau Y, mode 3 baru rotasi. Ini bangunan-bangunan yang berdiri. Seperti di Palu kami ada audit beberapa gedung berdiri kokoh, tidak mengalami kerusakan, hanya dindingnya aja sedikit retak-retak dikit lah, kecil banget. Itu pas dicek dan dianalisis ternyata memang mode 1 dan mode 2 translasi, baru dia mode ketiga dia mengalami rotasi ya. Oke, next. Oke, ini analisis juga ini di gedung di Slipi ya. Jadi Slipi kita cek juga, kita audit. Oke, next. Nah ini rekomendasi. Jadi kalau misalkan kita sudah melakukan analisis, kita tahu ya secara visual juga banyak retak ya, banyak kerusakan dan sebagainya, kita bisa lakukan rekomendasi perbaikan atau perkuatan ya. Yang pertama, perbaikan atau perkuatan beton. Itu ada 3 metode yang umum di dunia konstruksi. Yang pertama metode patching, metode grouting, dan injection. Lalu yang untuk perkuatan retrofitting struktur ya, itu ada namanya concrete jacketing, steel plate bonding ya, atau penambahan baja habin dan sebagainya, dan juga fiber reinforced polymer. Ini teknologi yang memang sudah banyak di-develop atau dipakai oleh owner atau konsultan ya. Oke, next. Nah ini contoh untuk patching method ya. Jadi patching method ini kalau misalkan secara visual kita lihat betonnya sudah spalling, sudah terkelupas ya, dan juga kedalamannya dia tidak dalam, misalkan sekitar maksimal 7 cm lah dari permukaan beton. Jadi dari permukaan beton ke dalam dia ada kupas-kupas sedikit ya. Itu kita menggunakan metode patching method ya, kita patching. Jadi kita bersihkan dulu, lalu kita mixing epoxy mortarnya ya. Jadi banyak produk ya di Indonesia. Nanti tinggal kita patch ya. Seperti itu. Oke, next. Lalu ada namanya grouting method. Grouting method ini kalau misalkan kerusakannya cukup huge, besar ya. Biasanya di jembatan ya yang paling banyak ininya, atau gedung-gedung yang sudah lama ya, gedung tua itu kita bisa lakukan grouting ya, dan juga dermaga-dermaga yang sudah mengalami korosi tulangan, beton yang terkelupas dan sebagainya, benar-benar luar biasa kerusakannya. Ini kita lakukan grouting method ini, metodenya bisa seperti ini: chipping beton, pembersihan permukaan, penyambungan tulangan, pelapis, pemasangan betisting, lalu kita cor ya. Oke, next, kita cor dengan semen khusus ya, non-string cementitious grout. Next. Oke, next. Oke, kita mixing material ya, lalu kita cor. Nah itu seperti itu ya. Next, injection method. Nah, oke Pak, next Pak. Oke, injection method ini kalau retak. Jadi menurut ACI 402 R08 menyebutkan retak struktur itu retak 0,3 mili lebar retaknya ke atas. Jadi 0,3 mili ke atas atau lebih besar daripada 0,3 mili itu harus dilakukan repair ya, karena itu merupakan retak struktur ya. Kalau di
DIN ya, quote dari Jerman itu lebih ketat lagi, dia bisa sampai 0,2 mili. Jadi kalau dia lebar pakai 0,2 mili, 0,3 mili itu sebaiknya dilakukan perbaikan dengan injeksi. Nah, injeksi ini bahannya ada dua, teman-teman. Bisa menggunakan epoksi, ya, jenis epoksi, dan juga bisa menggunakan yang jenis materialnya semen base. Nah, kapan digunakan epoksi, kapan digunakan semen base, itu sesuai dengan lebar retaknya. Kalau misalkan lebarnya di bawah 1 mili, 1-2 mili lah ya ke bawah, itu sebaiknya menggunakan epoksi, karena retak kecil dia harus menggunakan material yang viskositas rendah, jadi seperti air itu dia bisa masuk ke dalam ya. Tapi kalau misalkan dia retaknya di atas 2 mili itu bisa juga menggunakan semen base. Nah, karena memang kalau misalkan di atas retak 2 mili kalian pakai epoksi itu bakal boros ya, bakal banyak epoksi yang digunakan, jadi nggak efektif juga gitu. Jadi kita bisa memilih dua material tergantung dari lebar retak. Oke, next. Kita masuk ke perkuatan. Nah, ini perkuatan ada 3 tadi, termasuk konkret jiketing. Keunggulannya meningkatkan kekakuan. Untuk meningkatkan kekakuan, lalu memenuhi syarat strong following beam, meningkatkan kapasitas struktur dan biaya relatif murah. Ini keunggulannya. Namun ada juga kelemahannya, pekerjaannya cukup rumit, mengurangi keindahan, mempersempit bangunan, mobilisasi sulit, dan masalah dilekatkan beton baru dan beton lama. Ini plus minus ya. Jadi kalau misalkan bangunan kita butuh kekakuan, kita untuk meningkatkan dan memenuhi syarat gempa ya, SRPMK strong following beam, kita pengen memperbesar dimensi kolom, ini pakai jiketing beton ya. Jadi menambah daging dari beton. Next Pak. Nah, ini contohnya ya. Jadi kayak ngecor ulang ya. Oke. Next. Nah, ini untuk perkuatan dengan steel plate bonding atau A-beam. Nah, ini perkuatan ya, beberapa perkuatan yang menggunakan konvensional dengan penambahan A-beam. Keunggulannya yang pasti sama ya, kayak jiketing ya, kekakuan struktur, harganya relatif murah, dan mengubah sistem struktur. Namun kelemahannya cukup rumit, mengurangi keindahan, ruang semakin sempit, dan mobilisasi sulit. Apalagi perkuatan di lantai 30 misalkan gedung, waduh itu repot itu pakai baja. Itu ngangkut bajanya gimana gitu kan? Nah, itu perlu diperhitungkan. Oke, next. Next, Pak. Next. Oke, ini menggunakan teknologi fiber reinforced polymer, ya, FRP. Keunggulannya meningkatkan kapasitas, meningkatkan kuat tarik ya, dibandingkan baja, pekerjaannya relatif singkat dan diaplikasikan di lokasi yang sempit. Dan juga mobilisasi yang sangat mudah, tidak memerlukan peralatan khusus. Ini banyak menjadi pilihan. Seperti di Palu ini rata-rata sudah menggunakan teknologi perkuatan dengan FRP atau fiber reinforced polymer. Sudah banyak diaplikasikan gitu. Oke, next. Namun juga ada kelemahan. Ya, kelemahannya mahal ya, relatif mahal dan membutuhkan tenaga khusus ya. Oke, next Pak. Nah, ini sumber dan referensi, teman-teman bisa lihat di sini. Kalau misalkan apa-apa tadi yang saya sampaikan itu sebenarnya referensinya dari sini ya. Oke, next. Selesai ya. Oke, terima kasih Pak Solihin. Demikian Pak. Demikian Bapak. Oke, terima kasih atas paparan dari Pak Kodri. Ya. Mungkin kita bisa lanjut membahas pertanyaan baik yang lewat chat ataupun yang ada di WA group di HP saya. Boleh. Mungkin kita urut aja lewat chat aja, nanti mungkin nggak usah saya bacakan satu persatu, kita buka satu chat ya Pak ya. Bapak tinggal jawab langsung ya. Oke, bentar. Nanti paling urut. Kalau ada pertanyaan yang panjang misalkan jawabannya. Nanti paling pertama ada pertanyaan, saya sudah rangkum. Nomor 1 Pak Muhammad ya. Apakah kondisi tanah wajib diuji sondir apabila pekerjaan audit struktur Pak? Oke, nggak wajib. Nggak wajib. Nggak wajib kalau misalkan ya tidak adanya visual defect. Tadi kan makanya kita lakukan visual supaya kita melihat sebenarnya kondisi bangunan ini ada masalah nggak sih dari fondasinya. Kalau misalkan ada masalah, misalkan ada retak pada kolom, lalu ada masalah di fondasi kayak misalkan juga kemiringan bangunan, artinya
hal-hal yang berkaitan dengan fondasi Pak, itu wajib dilakukan soil test. Tapi kalau misalkan selama ini bangunan tidak masalah dengan fondasi, tidak ada retak pada kolom, tidak ada retak pada pelkek, lalu tidak adanya kemiringan, dan tidak ada yang pastinya penambahan beban ya, seperti penambahan beban maupun penambahan lantai itu tidak diperlukan. Boleh tidak dilakukan sondir. Jadi hanya cukup kita tinjau untuk bangunan struktur atasnya saja gitu. Struktur bawahnya kita abaikan karena memang selama ini pemakaiannya tidak ada masalah di fondasi ya. Gitu Pak. Ada pertanyaan lanjut dari Pak Muhammad, Pak Kodri. Ya, mengenai software yang Bapak pakai itu masalah asli dan tidak asli, adakah pengaruhnya gitu loh Pak? Oke. Ada ngaruh nggak dengan hasil daripada audit Bapak itu tadi? Ya, saya kan pakai softwarenya kan kita sudah lama ya, sudah banyak mungkin secara rahasia umum ya Pak ya. Ini kan banyak juga yang kita masih pakai bajakan gitu ya. Nah, saya pernah iseng, saya pakai asli dan saya pakai bajakan gitu. Saya compare Pak, itu perbedaannya hampir yang bajakan itu dia lebih boros Pak Solihin ya teman-teman. Jadi yang bajakan itu dia lebih boros, yang asli itu dia lebih irit. Jadi kalau desain misalkan pakai asli besinya misalkan 4D16, misalkan pakai asli 4D16, itu kalau misalkan pakai yang bajakan itu bisa 6 gitu, bisa 5, itu saya udah compare asli palsunya sih gitu. Cuman itu perbedaannya, yang pasti harusnya sih pakainya yang asli ya. Cuman kadang kendalanya biaya kan Pak. Nah, tapi kalau perbedaannya itu perbedaannya, kalau dia palsu itu dia lebih boros gitu, lebih boros teman-teman. Ya, gitu. Mungkin lanjut, ada dari Pak Andre dan satu orang sama pertanyaannya terkait masalah itu Pak tadi, Undang-Undang Nomor 7 tentang kapan audit struktur dilakukan dan di tahun berapa, undang-undang apa judulnya, itu undang-undang negara Indonesia atau negara luar tuh Pak, punya undang-undang nomor 77 itu. Oke, itu saya kutip, ya itu saya kutip dari internasional Pak. Jadi kalau Indonesia mungkin Pak Solihin lebih berpengalaman tuh, kapan dilakukan SLF itu hampir sekelilingnya sama audit sebenarnya Pak. Ya. Itu ada sebenarnya ada Pergub ya Pak ya, Pergub, ada juga peraturan dari Menteri dan MPU. Ya, itu ya seperti itu. Dari betul, tiap-tiap wilayah punya undang-undang ya, punya undang-undang, punya ketetapan kapan dilakukan audit. Kalau setahu saya itu ya, nanti coba ditanya ke yang ahli SLF, itu 5 tahun sekali Pak ya, itu SLF bangunan harus dilakukan SLF. Kalau misalkan datanya tidak ada ya dilakukan audit. Tapi kalau yang saya kutip tadi, Undang-Undang Nomor 77 itu berdasarkan internasional, kesepakatan internasional itu. Kalau misalkan bangunan di atas 15 tahun dia 5 tahun sekali, kalau di atas 30 tahun dia 3 tahun sekali dilakukan audit. Gitu. Nah, mungkin lanjut dari Pak Mualif, ada pertanyaan nih Pak. Boleh. Ketika terdapat splitting crack pada kolom gedung, seperti apa tindakan KIA sebagai audit struktur Pak tuh? Ya, kita akan melihat dari yang pasti volumenya ya Pak ya. Volume maksudnya daerah bagian-bagian mana yang dari kolom itu mengalami retak. Jadi kita foto, lalu kita ukur luasannya, dan juga kita cek lebarnya. Nah, lebarnya itu kita bisa cek menggunakan namanya crack scale Pak ya. Crack scale nanti supaya dapat lebar retak. Nah, kalau misalkan dia retaknya lebar, kita juga bisa cek kedalamannya Pak. Karena nanti akan kita tahu itu merupakan crack yang dalam atau enggak. Itu juga bisa menentukan dari volume perbaikannya Pak. Jadi besaran, lalu lebar, dan juga kedalaman gitu Pak. Itu yang kita cek tadi. Oke, kita lanjut dari Pak Galaksi, itu calon proyek Pak Kodri itu. Karena ya, dia mengalami retak. Seperti gambar yang tadi ditampilkan Pak. Tinggal ya. Kita lanjut yang dengan Ibu dengan Denvi dan menurut saya bias dipotokkan keretakan tersebut Pak, agar mengetahui keretakan di posisi mana. Oh, ini retak yang tadi ya, yang dari bawah ya? Iya, itu. Ya, ini karena ini seperti persis yang seperti itu ya? Ya, ini nih. Nah, ini bisa kita cek nanti Pak. Ini lebarnya. Kalau lebarnya ini sudah pasti lebih dari 0,3 mili ya Pak. Ini sudah lebar kategori retak struktur kalau lebarnya 0,3 mili. Yang kita pastikan adalah kedalamannya Pak, berarti Pak. Oke, lanjut itu. Kedalamannya. Kalau misalkan kita cek
kita bisa cek pakai UPP Pak ya. Kalau misalkan kedalamannya dia misalkan masih di selimut, berarti ini hanya retak plester Pak. Tapi kalau misalkan dia kedalaman retaknya dia dalam gitu, melebihi dari selimut sampai dengan tulangan utama dan inti beton, berarti dia sudah retak cutting Pak ya. Jadi perlu dilakukan repair. Tapi ini kalau lihat dari fotonya nih yang sekarang kita lihat ini harus dilakukan repair ini Pak. Kalau repairnya, kalau kita lihat ini jangan pakai injeksi Pak, karena ini banyak titik nanti Pak. Ini mendingan dibobok nih Pak, dibobok lalu dilakukan grouting nih Pak. Kalau lihat dari retakan ini Pak. Jangan diinjeksi Pak, injeksi percuma banyak itu Pak. Di grouting aja Pak. Itu kira-kira. Oke, kita lanjut. Tadi ada pertanyaan. Lanjut tadi agak turun sebentar ya, sahabat. Itu masalah NDT Pak. Ya. Kepentingan NDT, UPP, hammer test, copper itu apakah dijadikan acuan untuk dasar analisis struktur Pak? Ya, gimana? NDT, masalah NDT, UPP, apakah dijadikan dasar acuan sebagai pekerjaan audit struktur? Oh pasti, karena kan kalau kita melakukan analisis kita perlu material Pak ya, mutu material existing, seperti mutu beton, mutu baja gitu. Itu perlu harus dicek Pak. Gitu. Kita lanjut dengan Pak Muhammad Zakir. Ya. Apakah bisa disampaikan best practice semacam tabel terkait kategori kerusakan yang dilihat secara visual untuk menentukan kebutuhan pemilihan jenis pengujian apa yang dibutuhkan? Oh ya. Ya tadi kalau gedung ya Pak, gedung secara umum itu kita perlu cek kan, ya pasti kalau misalkan dia betul bertulang kan, kita cek beton dan tulangan kan, karena kan dua material itu yang utama, beton dan baja. Artinya ya kita cek dari pengecekan menggunakan misalkan beton, hammer dan UPP. Untuk tulangan kita bisa pakai cover meter dan Brinell test untuk tariknya. Itu yang harus dilakukan sih untuk pengujiannya gitu. Okay. Karena untuk mengetahui mutu beton dan bajanya gitu. Tapi kalau misalkan pabrik misalkan menggunakan WF atau kanal atau apa gitu, itu ya biasa kita menggunakan UT, lalu menggunakan Brinell test, dan juga kita cek sambungan pakai penetration atau pakai bolt torque, itu bisa dilakukan Pak. Jadi intinya dari visual biasanya owner kasih dulu case-nya apa, biasanya mereka fotokan kondisi lapangan, nanti kami akan suggest untuk apa aja ujinya, tapi secara umum ujinya tadi Pak, pengujian tadi yang saya sebutkan tadi Pak. Oke. Ya. Baik, kita lanjut. Ada pertanyaan nih Pak nih. Ya. Apakah NDT itu nggak berbahaya Pak? Sementara kan struktur kolom itu secara prinsip menerima beban. Ya, gimana? Nggak berbahaya itu. Diulang kembali Pak pertanyaannya. Tadi ada sedikit delay. Iya. Apa DT apakah tidak berbahaya? Oh ya, destruktif test ya. Oke. Ya, destruktif. Di kolom gitu ya? Ya, di kolom. Oke. Berbahaya nggak tuh? Oke, destruktif test misalkan core drill. Core drill memang tidak disarankan di kolom. Apalagi kan pasti kolom itu dia tulangannya rapat Pak. Tulangan main bar-nya itu sama sengkangnya itu rapat. Nanti kalau dia di bore di core itu akan kena tulangan putus, itu bahaya sekali tuh ya. Nah, jadi kalau misalkan mau pakai destruktif test kodril misalkan contohnya, jangan di kolom, bisa diambil di balok atau di plat gitu. Kalaupun di kolom, itu biasanya di make sure dulu dari cover meter. Jadi jarak tulangannya kita scan dulu, jarak tulangannya itu, nah, misalkan dia bisa misalkan 10 cm atau 4 inch atau 3 inch, itu kita bisa masuk, baru make sure. Tapi kalau misalkan nggak di rapat sekali tulangannya, ya nggak usah di kodril. Jadi pakai UPP, pendekatan UPP hammer test Pak. Lalu untuk yang selain core drill kayak misalkan tadi Brinell test atau carbonation itu nggak pengaruh ke struktur, karena kan dia hanya sebagian kecil ya dari beton yang kita rusak. Dan nanti setelah itu kita tutup juga pakai patching atau grouting, patching semen. Itu Pak. Oke. Baik, kita lanjut nih, ada pertanyaan. Tadi kan Bapak itu di dalam melaksanakan pekerjaan audit struktur ada 3 tahapan tuh Pak. Cek dokumen, visual checking, pemeriksaan khusus, ya kan? Nah,
apabila ada klien melakukan kontrak dengan pihak Bapak untuk melakukan visual checking, kita kan belum tahu kualitas kies nih Pak. Gimana tuh Pak? Oh, apa nih? Maksudnya baru pertama kali gitu? Kan ada tahapan 3, cek dokumen, visual, ya kan? Lalu yang ketiga itu kan ya, sementara pemeriksaan khusus yang ketiganya. Sementara kan misalkan saya harus cek dulu Pak, tolong lihatin nih bagaimana, kan saya belum tahu kualitas pekerjaan Bapak tuh, nggak tiba-tiba langsung kontrak gitu loh Pak. Mungkin maksudnya. Jadi biasanya klien baru misalkan Pak ya, misalkan klien baru mau pakai jasa kita, dia pasti saya pasti tanya dulu berapa luasan bangunan, berapa tingginya, lalu ada foto-fotonya enggak, lalu ada kelengkapan data Pak. Kelengkapan data, misalkan ada SQ drawing-nya enggak, ada gambar struktur yang lengkap nggak, misalkan fondasinya ada soil test-nya nggak gitu. Kalau misalkan data-data itu nggak ada sama sekali, misalkan kayak mobil atau rumah itu surat penyuratnya nggak ada Pak, BPKB STNK itu mobil Pak, nggak ada BPKB STNK, kita akan buat Pak. Jadi kita lakukan pengujian lebih dalam, misalkan kita sondir, kita boring, lalu kita gali fondasinya dan sebagainya Pak. Nah untuk biasanya kalau klien-klien baru pasti kan kita lakukan pengenalan Pak. Pengenalan company profile, kita sudah pernah kerja di mana saja. Ada juga sampai ada yang kalau misalkan nggak yakin kita pernah kerja yang mana, saya kasih SPK Pak. SPK iya. Saya kasih SPK. Iya kan ada yang bilang kamu kerja di mana? Bapak kerja di mana gini-gini. Ya, apalagi lihat saya masih muda nih misalkan. Saya masih umur 20-an kan sekarang kan mau 3. Dia kamu ngomong begini-begini bener nggak nih gitu kan? Saya kasih contoh SPK Pak yang nilainya besar gitu, artinya 1 M ya Pak ya? Yang 1 M ya? Yang saya kasih. Yang 1 M ya? Ya gimana? Yang SPK-nya yang 1 M. Itu maksudnya. Iya. Ya gitu Pak. Oke, mungkin dilanjut Pak tuh. Itu apa namanya tuh? Bila ternyata di dalam pekerjaan Bapak tuh sebelum kontrak, apakah sudah diantisipasi tuh Pak? Misalkan, nanti ada kerusakan ini, tidak aman atau apa? Apakah nanti ada kontrak baru untuk pekerjaan perkuatan dan perbaikan itu Pak? Mungkin grup Bapak mungkin kan itu ya? Oke. Itu untuk yang perbaikan perkuatan itu terpisah dari QS ya. Kalau QS kan konsultan ya, kita murni konsultan. Dan kita biasanya kasih rekomendasi ya. Jadi seperti saya kita itu dokter, nanti kita akan kasih resep perbaikan perkuatannya menggunakan material apa, dan saya tidak melakukan spek khusus gitu. Saya lakukan secara general Pak. Seperti obatnya saya nggak langsung kasih mereknya Pak. Jadi saya langsung general yang bisa dipakai, pakai misalkan growthing, speknya seperti ini sesuai dengan peraturan rehabilitasi dan sebagainya kan ada tuh spek khusus ya. Nah, itu saya kasih dan yang mengerjakan itu bukan QS karena QS konsultan seperti dokter gitu. Nah, nanti kalau misalkan kita kasih rekomendasi apanya, nanti owner akan menunjuk kontraktor yang melakukan perkuatan Pak atau perbaikannya. Nah, cuman kalau untuk itu perbaikan perkuatannya kami ada satu grup sih, maksudnya satu perusahaan lain sebenarnya. Di luar QS itu namanya Krenusa nih sekalian promosi. Krenusa Kreasi Nusantara Perkasa itu spesialis perbaikan dan perkuatan Pak. Oke, nomor 3, kita lanjut nomor 3 ya Pak ya? Banyak pertanyaan soal ini Pak nih. Mantap. Bapak seberapa yakin sih dengan seberapa persen keyakinan Bapak tuh dari hasil NDT Pak tuh? Apakah tidak perlu dilakukan order Pak? Oke. NDT itu loh. Oh ya. Berapa persen yakinnya? Oke. Saya beberapa terakhir kan saya cek Pak apartemen di BSD Pak dan juga di Pantai Kapuk Pak. Itu dia beton FC35 dan FC40 tuh Pak banyakan. Dan juga yang di bawahnya gitu. Itu saya compare dengan hasil kondril Pak. Kondril mereka kan ada tuh Pak ya. Nah, intinya pendekatan seperti itu saya lihat hasilnya presisi Pak. Apalagi Bapak pakai yang UPP Pak. Untuk yang beton pakai UPP itu cukup mendekati kordil. Karena saya udah coba beberapa project juga saya compare kayak di Pertamina Medan tuh Pak, saya pakai UPP, mereka kordil. Kita buat trend lain atau pakai rumus kita yang ASTM C597. Ada namanya ASTM C597 itu kita dapat modulus elastisitas beton. Nanti dari modulus kita dapat kuat tekan. Kan rumusnya kan E konkret sama dengan 4.700 akar F aksen C. Nanti dapat F aksen C, kuat tekan betonnya.
Jadi kalau mau akurat jangan pakai hammer Pak, pakai UPV Pak. Tapi hammer jangan ditinggal juga karena supaya untuk compare hasil. Jadi kepercayaannya paling meleset 5 maksimal 10% Pak dari core drill Pak. 5% lah Pak biasanya Pak. Oke. Ya. Kita lanjut nomor 4 nih Pak nih. Apakah nanti itu setelah dilakukan perkuatan dari pihak konsultannya itu memberikan sebuah sertifikat garansi itu Pak? Misalkan misalkan beban ini memiliki berapa tahun lamanya gitu loh. Oke. Enggak, pakai ada. Oke, kan kita tidak mengeluarkan sertifikat ya, karena kan konsultan tidak mengeluarkan sertifikat kecuali Pemda. Jadi konsultan akan mengeluarkan misalkan SKA, sertifikat keahlian, atau IPTB kalau DKI, ya kita tempel itu SKA atau IPTB sebagai kita penanggung jawab. Dan juga kan QS kita sudah punya AR 103 Pak ya. AR 103 itu untuk subkualifikasi untuk kelayakan bangunan. Jadi kita sudah punya SBU Pak, SBU khusus yang memang dikeluarkan LPJK untuk audit gitu. Jadi untuk kita secara hukum kita punya SKA, kita punya IPTB misalkan DKI, lalu kita punya SBU ya. Secara hukum PT kita juga ada legal dokumen ya. Itu yang jadi pegangan kita untuk kita bertanggung jawab Pak. Jadi kita hanya mengeluarkan surat aja Pak biasanya Pak. 1 lembar atau 2 lembar gitu untuk menerangkan ini sudah aman gitu dan bisa dipertanggungjawabkan secara teknis gitu. Gitu Pak. Oke, lanjut ya Pak ya. Itu kalau memasukkan parameter penurunan kekuatan komponen struktur hasil dari audit struktur di lapangan ke dalam software etap atau SAP gimana tuh Pak? Ada pertanyaan gitu Pak. Software nih Pak. Bapak kan pakai etap atau SAP? Ya, itu tinggal kalau mutu materialnya langsung masukin aja Pak ke mana? Ke etap atau SAP atau FEM ya kita sebut, kalau mau secara umum FEM lah atau FEA itu softwarenya itu. Jadi dari hasil UPP sama core drill atau hammer test itu biasanya kita pilih Pak. Kadang kalau kita pakai yang paling tinggi dia nggak mewakili, paling rendah juga nggak mewakili Pak. Jadi biasanya kita ambil rata-rata dari pengujian terkecil Pak. Jadi kita misalkan uji nih ya, hammer test, lalu UPP, core drill. Nah itu kita ambil yang paling kecil rata-rata Pak. Jadi rata-rata antara beberapa pengujian itu kita ambil rata-rata. Tapi karena kalau misalkan paling kecil itu tidak fair sama yang dapat besar, bagian-bagian tertentu yang besar. Tapi kalau kita pakai besar, dia nggak fair, nggak bisa mengcover yang kecil, makanya kita ambil rata-rata. Gitu Pak. Rata-rata dari pengujian yang paling kecil. Oke, kita lanjut Pak, ini kayaknya orang yang bertanya Pak Dinpi mulu nih. Kalau bertanya ini. Kalau nanti pertanyaannya memang Pak Sulim, kalau pertanyaannya banyak, misalkan waktunya kita terbatas, bisa nanti dikontak langsung ke saya. Ini nanti kita share juga mungkin kali ya Pak ya ini ya. Boleh. Pertanyaan ini. Terlalu banyak ini pertanyaan ini. Boleh langsung ya saya boleh. Ya. Oke, kita tambah berapa lagi nih Pak? Kira-kira nih Pak. Ini ada sekitar berapa nih? 5-an mungkin nih. Boleh. Saya ikut moderator lah. Saya ikut moderator aja. Pertanyaan dari Pak Rahmat Akbar. Nanti boleh, yang mohon izin apabila ada yang terlewat nanti kita akan jawab report hasil daripada diskusi kita ya Pak Kodri ya. Boleh, siap. Kita rangkum juga nanti ada sebuah kesimpulan. Jadi yang pertanyaannya tidak dijawab hari ini kita bisa simpulkan ke dalam sebuah tulisan. Oke, sepakat ya. Ini aja Pak, mungkin langsung kontak ke saya atau ke Bapak. Oke, nanti nomor kontak Bapak saya masukkan ke dalam grup peserta deh. Boleh. Oke. Kita mungkin terakhir satu aja lagi nih ya, kita tambahkan ya. Boleh. Oke. Yang terakhir mungkin kita sampaikan dari Pak Ardianto ini, dan satu lagi mungkin ada di WA, mungkin saya rasa penting nanti berdasarkan pengalaman para pemateri, apakah pernah ada rekomendasi untuk melakukan demolisi karena kondisi struktur gedung yang sudah tidak layak.
Oke. membahayakan. Demolis. Ya, demolis Pak. Ya, kadang ada bangunan yang sudah tidak layak Pak. Misalkan gini Pak, ada bangunan yang sudah dipakai beberapa tahun, let's say dia hampir mencapai umurnya Pak ya. Kan misalkan umur bangunan 50 tahun, dia sudah umurnya 45 tahun misalkan, 5 tahun lagi dia akan melewati masanya. Nah, itu kita audit ya, kita lihat nih, kita pakai code yang sekarang, peraturannya sekarang ya, itu kita dapat biaya nih, biaya perbaikan atau perkuatannya untuk dia memperpanjang umur atau menyesuaikan dengan code sekarang. Misalkan harga bangunan itu di 5 miliar misalkan Pak, ternyata kita lakukan perkuatan perbaikannya 4 miliar karena dia memang gedung sudah tua Pak, itu saran kami demolis saja Pak. Kadang kita lihat dari situ Pak, dari besarnya perbaikan perkuatan terhadap harga bangunan sekarang. Kalau misalkan secara bisnis dia akan lebih mahal atau kita nambah sedikit kita bisa bangunan baru, mendingan bangunan baru Pak. Dan kita kadang Pak Somihin kita tolak Pak Somihin, maksudnya kadang kita juga kasih saran ke owner itu kalau misalkan bangunan ini gak usah diaudit. Jadi misalkan dia punya kasus nih Pak, bangunannya miring atau bangunannya sudah kronis gitu Pak, kayak gempa di Palu Pak. Gempa di Palu kan banyak yang sudah kronis Pak, udah rusak sedang ke atas. Itu kita sarankan Pak nggak usah diaudit Pak, dirubuhin aja. Ini sudah nggak efektif ini untuk diaudit, ngabisin uang Pak, ngabisin waktu juga. Mendingan dirubuhin aja Pak. Karena secara logika kita, visual kita, pengalaman kita kan lihat wah ini gedung udah nggak mungkin bisa diperkuat dan diperbaiki. Kalaupun diperbaiki, perkuatan biayanya pasti akan sangat besar. Kan aja Pak. Gitu Pak. Gitu, Oke. Ya. Oke, mungkin kita cukupkan Pak Kodri ya. Oh ya. Nomor Bapak sudah saya masukkan ke dalam grup peserta. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin di proyek itu mengalami kasus-kasus seperti yang Bapak terangkan itu Pak. Mungkin bisa di-follow lebih lanjut Pak ya. Ya, tadi ada komen juga Pak. Itu katanya bahannya di-share Pak. Bahannya di-share aja Pak. Boleh ya, kita share nanti Pak. Kita share aja Pak. Semua peserta Pak ya. Ya, kita share Pak nanti Pak. Oke, mungkin Pak Kodri bisa di closing statement-nya. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman semua, terima kasih atas waktunya. Kalau misalkan ada pertanyaan yang tidak bisa terjawab atau kurang memuaskan, bisa langsung WA ke saya boleh. Kalau misalkan ada kasus atau ada permasalahan yang perlu dibantu untuk untuk audit struktur khususnya, bisa WA ke saya di nomor 0821 133 1326. Nanti dari moderator bisa share nomornya. Oke. Dan di materi juga ada Pak. Di materi ada juga. Ada. Oke. Oke Pak Fred. Ini ada teman saya. Terima kasih. Pak Fred, terima kasih. Sukses. Ada Prof Bambang ini kayaknya. Prof Bambang. Lalu ada teman saya banyak juga nih. Pak Nanang yang terlihat di layar ya. Oke Pak, sukses. Terima kasih. Oke, sukses ya Pak ya. Bisa dilanjut. Bisa dilanjutkan ke SLM ya Pak. Ya, Pak Cici. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.